Assalamualaikum sahabat Dapur Nusantara. Kita sedang berkunjung ke tempat sahabat Fai. Ini peternak spesialis Itama. Kali ini kita akan mencoba memanen kira-kira yang sudah cukup dipanen madunya. Ini terakhir dipanen tanggal 14 Juni. Nah, ini alatnya, aeratornya, dan ini dijamin higienis tanpa tersentuh tangan. Di polennya dicampur juga nggak Pak? Disedot juga? Enggak ya? Pakan si kelanceng. Oh, buat pakan si kelanceng atau reproduksi ratunya. Jadi ini hanya dipilih madunya Ya murni gitu. Dipilih, dibuka satu persatu. Juga dengan aerator masuk ke toples ini. Jadi madu lebah kelanceng ini termasuk jenis madu yang mengandung propolis, sehingga banyak diyakini manfaatnya lebih baik dari madu-madu yang lain. 4 kali lipat. Kali lipat karena kandungannya. Dan Trigona ini termasuk jenis madu yang memilih makanan. Jadi kadang dia hinggap di AMP, kalau sudah bosen dia hinggap di pohon yang lain dan bunga lain, dan disitulah mungkin unsur dan kandungannya lebih lengkap daripada lebah yang lain. Kalau bagi peternak sudah sangat paham, terkadang suatu saat lebah Trigona ini berkumpul di satu pohon, dan meskipun masih berbunga, kadang pindah lagi di pohon. Dan ini juga tips buat pemula yang akan budidaya lebah, diusahakan vegetasinya bervariatif. Yang menjadi andalan seluruh peternak memang AMP, air mata pengantin, seperti yang kita lihat ini, karena ini berbunga sepanjang musim. Dan untuk AMP ini ada dua jenis, ini yang warna merah, ini yang warna putih. Ini meskipun sekarang sudah mulai musim hujan, tapi tetap berbunga. Dan vegetasi yang lainnya sebagai sumber resin bisa dari pohon mangga atau damar atau pohon lain yang bergetah. Manggis ini kebetulan meskipun lahannya sempit, tapi ini ada sekitar 70 log karena lingkungannya masih di pedesaan.
sehingga vegetasi murni alamnya itu masih mendukung. Ini pohon manggis, itu pohon kelapa, ini sebelah pohon dukuh, dan ini kelihatan juga kaliandra, dan masih banyak pohon yang lain. Ini ada pohon pisang dan rambutan. Dan inilah salah satu keunggulan beternak lebah madu. Meskipun mungkin lahan kita sempit, tapi bisa mencari sumber pakan dari lahan lain. Dan di sana ada pohon singkong, dan itu ekstra floral yang diketiak daunnya mengandung nektar juga. Dan ini sangat inspiratif, menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk konsumsi sendiri dan juga punya nilai ekonomis, karena madu klanceng atau madu trigona termasuk madu yang paling mahal. Dan jenis trigona ini berbeda dengan jenis apis. Trigona bisa disebut juga sebagai lebah yang pandai menabung madu. Berbeda dengan jenis apis yang membutuhkan penanganan secara khusus, karena begitu timing panennya tidak tepat, maka dihisap kembali oleh lebah tersebut. Tapi kalau trigona ini bisa menyimpan madu dan dipanen kapanpun kita mau, asal sudah kelihatan tua madunya dan sudah banyak. Trigona mencari makan di luar dan pulang membawa madu sebagai cadangan makanan ratu dan lebah yang baru menetas, sehingga pasti berlebih dan bisa kita panen. Ini juga panen terakhir 14 Juli, mau kita coba buka. Dan salah satu teknik pemanenannya berjarak, tidak yang berjejer. Jadi ini bisa kita lihat, ini tadi yang kita panen, nah ini sebelahnya, nah ini sebelah yang lain, tidak berjejer, karena apapun ada tingkat stres, kalau terlalu dekat bisa tarung. Dan ini sangat aman, tidak menyengat. Itu kelebihan trigona. Nah ini si kecil juga nih, dekat-dekat, sangat aman, karena kelebihan itama itu atau semua jenis trigona tidak menyengat, berbeda dengan apis, baik serena ataupun mellifera, itu menyengat. Produksinya menurun hujan. Oh, ini produksinya menurun katanya karena musim hujan. Salah satu
Kendala itu ketika cuaca dingin, trigona males keluar dari sarangnya untuk mencari pakan. Jadi kalau musim hujan bisa dipastikan tidak seproduktif ketika musim kemarau. Dan ini juga bisa menjadi pertanda cuaca. Apabila cuaca di sekeliling sarang trigona kok sudah tidak berterbangan, berarti itu pertanda mau hujan turun. Ini sedang ya, tidak begitu, koloninya tidak begitu super. Soalnya koloni baru. Ini koloni baru dan ini juga pernah dipanen 14 Juni. Tapi semua sudah ngisi. Ini sudah mulai ngisi lagi kantong-kantong madunya. Kita yang pernah dipanen di tanggal 14 Juni kita coba panen lagi di hampir sebulan dengan kondisi curah hujan yang sudah mulai turun. Full 1 bulan hujan terus. Ini juga log yang baru naik topping, kita coba panen juga. Salah satu keistimewaannya Itama, semakin kita panen maka akan semakin aktif untuk membuat sarang baru dan mengisi madu. Jadi dipanen kapanpun bisa tanpa menunggu timing yang tepat, asal kantong-kantong madunya kelihatan berisi bisa dipanen. Kalian mengontrol apakah lognya bersih, artinya tidak ada hama yang mendekat. Dan log yang satu ini yang baru dipanen, baru naik topping sudah sebulan lebih. Ya, ini terkenal dengan grupnya ini peternak jujur. Kenapa ada nama peternak jujur? Ya kita menjadi kejujuran lah intinya, itulah. Kita jualan, kita beternak, kita benar-benar jujur, tidak main yang main-main lah kayak gitu. Kita tambah-tambahkan kayak lainnya kayak gitu. Tetap kita ada apa adanya. Ini toppingnya juga maksudnya apa, ini kantong-kantongnya juga alami dibuat oleh lebah. Oleh si lebah tanpa ada bantuan dari campur tangan manusia. Ini juga yang 14 Juni juga dipanen. Kita panen lagi karena teorinya Mas Tai,
semakin sering dipanen, maka dia akan semakin aktif untuk mencari madu dan lebih jinak karena sudah terbiasa bersentuhan dengan manusia. Di samping memang trigona itu tidak menyengat, bukan lebah yang ganas atau ngentup bahasa Jawane. Ini sangat aman dan bersahabat dengan manusia. Ini tips ya buat para petani yang biasa bergerak di bidang pertanian namun bersifat organik. Lanceng ini sangat bagus untuk membantu penyerbukan dari si bunga-bunga tersebut agar hasilnya melimpah, kawan-kawan. Kemarin saya juga ada penawaran dari orang Belanda, asli ini orang Belanda, yang mempunyai perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Itu minta dikirim pelulut untuk diteliti untuk penyerbukan kelapa sawit supaya hasilnya melimpah. Jadi tidak harus pakai obat seperti itu. Di negara luar negeri sana seperti Malaysia pun mereka memanfaatkan lebah lanceng pelulut seperti ini untuk penyerbukan dari buah-buahan seperti stroberi, buah durian, dan masih banyak buah lainnya lah. Intinya sangat bagus untuk membantu penyerbukan secara alami. Mereka itu tidak merusak, hanya saja pikiran manusia kadang ada yang bilang bahwanya si lebah itu dapat merusak bunga-bungaan, tapi aslinya tidak. Dia hinggap, itu ramah, bahkan tidak sampai merusak. Dia memilih bunga pun untuk yang calon bakalan jadi buah yang lebih bagus itu mereka bisa.